Jadi guys, ini orang kepalanya dibolongin pakai bor sebolong-bolongnya, udah bolong dimasukin lagi pakai kayu kecil. Kayunya itu cuman buat ngotak-ngatik atau gerak-gerakin otaknya di dalam kepalanya. Aduh gila, sadis banget coy. Gak punya otak tuh orang, anjay, anjay. Yes, welcome to my channel Papi Klat. Thank you banget udah klik video gua dan mau berkunjung ke video gua kali ini. Bantu gua biar bisa lebih baik lagi ke depannya dengan cara subscribe. Jika video kali ini bermanfaat dan menambah pengetahuan atau referensi buat kalian semuanya, bantu juga untuk like dan share ke teman-teman kalian biar kalian gak pintar sendirian guys. Kali ini gua mau ceritain satu kejadian nyata yang udah lama banget ini terjadinya, dan terjadinya itu di New Orleans. Nah, ini ada satu keluarga dari keturunan bangsawan, yang berdarah biru yang mempunyai power atau kekuatan di daerah tersebut. Tapi saking dia punya powernya dan berkebangsawanannya dia salah gunain buat ngelakuin hal-hal yang amat di luar moral. Moralnya nol alias jeblok guys. Wanita ini dikenal dengan nama Mary Delphine McCarthy, lahir di New Orleans, Louisiana, Amerika pada 19 Maret 1787. Dan dia dikabarkan tutup usia pada tanggal 7 Desember 1849 di Paris, Prancis. Ayahnya bernama Louis Barthélemy de McCarthy dan ibunya adalah Mary Jane Lirebel. Dia ini keturunan dari bangsawan guys. Ayah dan ibunya itu orang yang terpandang banget di kotanya. Saudara-saudaranya pun memiliki kedudukan-kedudukan yang amat penting di kotanya. Jadi dia ini bukan dari keluarga yang sembarangan alias kaleng-kaleng guys. Nah, pada awalnya kita kenal atau kita sebut dengan nama Delphine aja ya guys. Nah, Delphine ini sudah 3 kali menikah. Yes, Madam ini menikah 3 kali dan memiliki 5 anak. Suami pertamanya si Madam ini adalah seorang keturunan dari Spanyol yang bernama Don Ramon de Lopez y Englo. Dia nikah pada tahun 1800 sampai 1804, ya sekitar 4 tahun deh kurang lebih dia nikah. Nah, suami pertamanya seorang perwira tinggi Spanyol guys. Dari suami pertamanya dia memiliki 1 orang putri. Suaminya meninggal dunia secara tragis dan gak keduga-duga di Havana saat dalam perjalanan ke Madrid. Jadi gak sakit gak apa, tiba-tiba dia mati aja. Nah, mungkin kalau misalnya kata bahasa sekarang mah dia kena angin duduk modelnya kali ya. 4 tahun setelah kematian suami pertamanya si Don Ramon, dia nikah lagi guys. Kali ini dengan seorang pria keturunan Prancis bernama Jean Blanc. Susah banget namanya. Blanque tulisannya. Si Jean Blanc ini bukan orang yang biasa juga cuy. Ya secara kan si Madam ini dari keturunan bangsawan. Dari keluarga terpandang. Gak mungkin dia nikah sama orang yang ece-ece alias kaleng-kaleng. Dia juga pasti carinya yang standar-standar sama selevel dia. Suami keduanya ini adalah seorang bankir, pengacara, dan juga legislator cuy. Nah kan apa gue bilang tadi, bukan orang kaleng-kaleng cuy. Nah, dari perkawinan sama si Jean Blanc ini, dia memiliki 4 orang anak. 1 orang anak cowok dan 3 orang anaknya cewek. Gak lama kemudian suaminya ini juga meninggal cuy. Nih Madam bener-bener deh, kuat bener yang meninggal suaminya duluan. Aduh, beruntung banget nih orang. Nah, disimak video gue sampai selesai, kita mulai cerita seremnya cuy. Madam Lalaurie. Pada satu ketika anaknya si Madam ada yang sakit. Dan dipanggillah dokter yang terkenal dan bagus buat ngobatin anaknya ini. Maklum cuy, orang kaya kalau ada yang sakit dokternya dipanggil ke rumah. Bukan yang sakit yang malah pergi ke puskesmas. Maaf, bukan puskesmas, maksud gue rumah sakit cuy. Nah, karena si dokter ini sering bolak-balik ke rumah si Madam untuk ngobatin si anaknya ini, tumbuhlah tuh benih-benih kangkung. Benih-benih cinta maksud gue, ngapa jadi kangkung. Karena si Madam ini bukan janda biasa alias bukan janda kaleng-kaleng. Biar dikata dia udah janda, punya 5 anak, penampilannya juga masih kayak gadis cuy. Ya tapi tetap aja lah, kendor-kendor dikit. Selisih usia si Madam Lalaurie ini sama si dokter ini adalah 20 tahun cuy. Dan akhirnya si Madam menikahi suami ketiganya ini yang merupakan seorang dokter bernama Leonard Nicholas Lalaurie. Nah dari situlah tuh nama Madam Lalaurie ini diambil dari kata belakang si suaminya ini. Namanya susah banget. Leonard Louis Nicholas Lalaurie. Nah, oke. Jadi banyak orang yang percaya kalau setelah dia menikah dengan suaminya yang ketiga ini, Madam Lalaurie ini menjadi sosok yang sangat dan amat jahat, bahkan keji guys. Dan apa yang kelak terbongkar akan selamanya mengubah persepsi banyak orang dan publik tentang Nyonya Mary Delphine Lalaurie ini.
yang dulu dikenal sebagai bangsawan terhormat dan kemudian dikenal sebagai Savage Mistress of the New Orleans. Madame LaLaurie ini diketahui telah mencambuk budak-budaknya bahkan untuk hal-hal yang sangat dan amat sepele cuy. Karena kekejamannya ini, banyak sejarawan percaya bahwa kelakuan sadisnya mungkin dibesar-besarkan seiring berjalannya waktu karena kisahnya yang menjadi legenda banget. Bahkan berita kontemporer dari daerah tersebut sendiri melukiskan gambaran sosok Madame LaLaurie ini yang amat sangat mengerikan. Dan ia akan menjadi sosok penjahat abad pertengahan yang paling sadis dan tidak ada tandingannya cuy. Madame LaLaurie telah menjadi bagian dari legenda New Orleans. Dan rumah bekas tinggalnya konon dihantui oleh banyak hantu cuy. Pada tahun 1831, Madame LaLaurie ini membeli sebuah rumah 3 lantai di 1140 Royal Street di French Quarter. Oke, masuk ke tragedi di balik rumah 1140 Royal Street. Rumah peninggalan Madame LaLaurie saat ini menjadi rumah yang sangat dan amat menyeramkan. Dan yang paling mantapnya lagi, rumah ini menjadi rumah buat uji nyali cuy. Ya kayak macam-macam ghost tour home, apa ya namanya, wisata rumah hantu lah kalau di sini mah ya, rumah-rumah setan yang ada di pasar malam. Di depan pintu rumah yang sekarang ada model-model mannequin atau sketsa-sketsa peragaan si Madame LaLaurie ini. Ya kayak gini deh keadaannya, kalian lihat ya. Seperti yang banyak dilakukan para wanita-wanita bangsawan di kala itu cuy. Madame LaLaurie ini memelihara budak atau pembantu yang awalnya masyarakat sekitar situ kagum sama sikap Madame LaLaurie ini, yang memperlakukan budaknya dengan baik dan penuh perhatian. Tapi lama-kelamaan desas-desus mulai kebongkar kalau Madame LaLaurie ini adalah sosok yang amat sangat kejam. Satu laporan yang sangat meresahkan menyatakan bahwa ada seorang wanita yang tulangnya patah sehingga menyerupai kepiting tadi cuy. Dan ada wanita lain yang terbungkus usus manusia. Buset, gue geli banget nih ngebahasnya. Jadi ada budaknya itu yang udah disayat-sayat lah ibaratnya. Jeroan-jeroan yang ada di dalam perutnya dikeluarin, terus dibungkus pakai ususnya guys. Nah, udah sampai situ aja. Mayat-mayat yang diloteng dan mayat-mayat yang dimutilasi sampai nggak bisa dikenalin organ-organ tubuhnya yang udah kepisah-pisah, yang udah nggak bisa dikenalin sama sekali sama si warga ya. Nah, warga sekitar mungkin mengklaim ada kurang lebihnya 100 korban. Itu memperkuat reputasi Madame LaLaurie sebagai salah satu wanita yang paling brutal dan paling kejam di masanya. Saat rumahnya terbakar, Madame LaLaurie berhasil melarikan diri dari New Orleans, bahkan tanpa membuka kunci loteng di mana masih ada budak yang masih hidup. Karena mungkin daripada menghadapi tuduhan-tuduhan atau kemarahan dari warga sekitar, mendingan dia lari dan nggak peduli sama budak-budak yang masih hidup. Ketika kebakaran itu terjadi, masyarakat berusaha untuk mengevakuasi siapapun yang masih ada di dalam gedung. Tetapi pintu-pintu itu dikunci sama Madame LaLaurie ini. Warga sekitar harus mendobrak dan membongkar pintu-pintu yang ada di dalam ruangan. Para warga bergegas keluar untuk membantu dan berusaha ikut memadamkan apinya guys. Juga untuk membantu mereka yang ada di dalamnya untuk mengungsi. Setelah para budak dibebaskan dan gedung yang terbakar itu, hampir 4.000 warga kota yang marah menggeledah rumah, menghancurkan jendela dan merobohkan pintu sampai hampir tidak ada yang tersisa kecuali dinding luar rumah Madame LaLaurie. Nah, ternyata dikabarkan juga Madame LaLaurie ini mengkoleksi alat-alat penyiksaan cuy. Bukti mengerikan lain yang kemudian terungkap adalah kalau Madame LaLaurie ini memiliki sejumlah benda untuk penyiksaan. Dia memiliki belenggu dari segala bentuk dan ukuran bentuk budaknya. Dia memiliki kerah besi dengan paku yang menghadap ke dalam. Cara kerah ini bekerja ketika kalian menarik napas dan gitu kan modelnya, itu langsung tusuk sama paku-pakunya. Cep. Wah, udah deh, habis. Tapi dia nggak pernah diadili dan nggak pernah dapat hukuman dari pemerintah setempat. Karena Nicholas seorang dokter dan mungkin karena dia rumah tangganya juga sering berantem gitu kan ya, dia tuh punya eksperimen tertentu yang mau membuat manusia-manusia jadi modelnya dia lah, modelnya kayak gitu deh kurang lebihnya. Nah, mungkin kalau misalkan kalian semua ada persepsi lain atau pandangan-pandangan lain, boleh deh komen di bawah. Dan ketika di pengadilan,
Si Madame Lalaurie ini dibela sama si suaminya mati-matian. Dia ngomong, beberapa orang lebih baik tinggal di rumah daripada datang ke rumah orang lain untuk mendikte peraturan dan mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Jadi maksudnya dia tuh udah dia gak usah campurin urusan rumah tangga dia. Walhasil rumahnya ini kosong coy. Setelah sekian lama kosong dan jadi mulai rumah berhantu ini, karena kejadian itu pernah ada artis Hollywood yang beli rumah si Madame Lalaurie ini coy. Kalau kalian kenal, dia adalah Nicolas Cage. Dia beli rumah Lalaurie ini pada tahun 2007 dan tinggal di situ. Dia berharap dia tuh bisa merasakan aroma-aroma mistis, aroma-aroma gaibnya karena dia lagi ada project bikin novel tentang misteri dan kegelapan. Namun novel ini adalah proyek yang gagal yang dikutuk oleh si rumah Madame Lalaurie ini. Dan Cage akhirnya meninggalkan rumah dan proyek yang lagi dijalaninya itu. Setelah Madame Lalaurie meninggalkan rumahnya yang terbakar di 1140 Royal Street ini, rumah itu tetap kosong selama bertahun-tahun. Tidak mengherankan ada desas-desus bahwa rumah itu berhantu, ya pastilah berhantu. Banyak warga yang dilihatin banyak penampakan-penampakan makhluk-makhluk kayak macam budak yang gak pakai baju dan telanjang sambil ngejerit-jerit. Pas rumahnya ada yang mau dan beli, dia ngaku kalau juga digangguin sama hantu ini coy. Ya pastilah rumah setan begitu kan ya. Ternyata rumah ini dijadikan sekolah coy, sekolah anak perempuan. Kemudian menjadi sekolah musik dan juga sekolah menari. Namun ada laporan berita kalau guru laki-laki sekolah itu telah melecehkan siswa-siswanya. Dan sekolah itu kemudian ditutup. Akhirnya rumah itu diubah menjadi bangunan apartemen murah. Warga mengeluhkan penampakan hantu yang kejam dan menakutkan di daerah rumah sekitar situ. Gak gampang untuk mencari penyewa yang bertahan tinggal di rumah itu. Dan akhirnya setelah tersebar kabar tentang kejadian aneh di sana, rumah besar ini sepi coy. Beberapa bisnis pindah dan tidak ada yang bertahan lama. Hari ini rumah itu sekali lagi hanya merupakan bangunan apartemen. Selama renovasi, para pemilik rupanya menemukan lebih banyak lagi mayat-mayat yang dibuang ke sebuah kuburan massal di bawah rumah itu coy. Banyak yang ngomong dan percaya kalau Madame Lalaurie ini pertama kali melarikan diri ke Alabama sebelum ke Paris, Prancis, di mana dia menjalani sisa hidupnya dalam kebebasan. Ya sebenarnya dia bukan satu-satunya pemilik budak yang melakukan kekejaman yang mengerikan ini coy. Lalaurie hanya satu dari sekian banyak majikan yang menganiaya budak-budaknya. Louisiana khususnya udah terkenal banget karena perlakuan kejam terhadap budak oleh pemiliknya. Tindakan-tindakan brutal itu dimaksudkan untuk membuat takut atau menggertak para budak agar tidak ada yang melakukan pemberontakan.